Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih telah hadir di dalam webinar kali ini yang akan membahas mengenai literasi digital dan kejahatan di media sosial. Mungkin nggak akan lama-lama ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Aisyah Nur Arasi selaku moderator di dalam webinar ini dengan beberapa rekan saya. Yang pertama ada Syarif Mutak, terus juga ada Gilang, ada Dimas Adriansyah, ada Lutfi Hakim, ada Pipit, dan ada Pina. Satu lagi ada Yanto juga. Halo yang semua. pertama. Baik, terima kasih. Mungkin diulang lagi ya, sebelum kita menjelaskan minimnya literasi digital, kita akan menjelaskan terlebih dahulu masalah literasi yang ada di Indonesia. Masalah literasi yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya, yang dapat kita ketahui. Kita mulai dari pemateri pertama, mungkin kepada Pipit saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, mungkin mohon maaf ya karena saya on cam dikarenakan jaringan yang tidak stabil. Oke, untuk materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang penyebab dan solusi literasi. Nah, mungkin untuk pertama-tama kita harus mengetahui bahwa literasi itu merupakan sebuah kemampuan berbahasa seseorang dalam berkomunikasi. Baik itu mungkin secara menyimak, membaca, berbicara, bahkan menulis. Nah, mungkin secara lumrahnya ya di zaman sekarang ketika seseorang mengatakan literasi, yang kita bayangkan hanya saja membaca. Padahal kan jadi masih ada hubungannya dengan proses belajar. Jadi tidak hanya membaca saja. Karena kan di zaman sekarang sudah berkembang dengan adanya literasi digital ataupun literasi sains. Nah, kemudian untuk penyebab minimnya literasi di Indonesia ini, yang pertama adalah kurang dukungan dari keluarga. Nah, betul sekali ya, jika kita teliti atau jika kita lihat dalam satu keluarga, misalkan orang tuanya sibuk bekerja, kemudian anaknya dibiarkan saja hanya untuk main game. Jadi kan kurang perhatian dari orang tua. Nah, bagusnya ketika orang tua itu berhenti dalam bekerja, sebaiknya mengawasi anaknya untuk belajar, baik itu membaca ataupun belajar. Jadi supaya bisa meningkatkan literasinya begitu. Kemudian poin kedua adalah masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan peran untuk meningkatkan literasi yang produktif bagi anak-anak. Nah, poin kedua pun juga memang sangat mempengaruhi dengan adanya penyebab minimnya literasi, di mana kan memang harusnya berperan lebih aktif dalam meningkatkan literasi anak-anak di zaman sekarang, terutama remaja. Untuk poin ketiga adalah pemerintah belum bisa mengembangkan program literasi. Nah, poin ketiga pula memang di zaman sekarang ini kan memang pemerintah ini berperan aktif ya dalam mendorong literasi masyarakatnya seperti itu. Tapi kan di sini belum bisa mengembangkan. Nah, itu pun menjadi salah satu penyebab minimnya literasi di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian selain penyebab, ada pula solusi untuk mengatasi minimnya tingkat literasi di Indonesia ini. Nah, untuk yang pertama adalah pemerintah mengadakan hari yang khusus untuk membaca buku. Misalkan di dalam lembaga pendidikan nih ya, kan kalau di dalam pendidikan mah adanya perpustakaan. Nah, di sini tuh bagusnya tuh solusinya tuh ada satu hari, di mana hari itu dihususkan untuk membaca. Nah, selain itu mungkin untuk nilai plusnya harus ada tambahan, semisal gini, di hari itu tuh hari di mana harus membaca. Nah, itu tuh harus ada pengawasan biar si anak-anak itu atau si peserta didik itu sangat fokus membaca karena ada pengawasnya. Nah, seperti itu. Untuk poin kedua adalah membuat gerakan literasi baik itu sekolah ataupun kampus. Nah, secara sadar ataupun bisa kita lihat juga ya, ketika kampus ataupun sekolah mengadakan program dengan upaya untuk meningkatkan literasi ya, itu tuh sangat bagus dan memang sangat memberikan dampak manfaat yang sangat bagus. Juga memang pasti sangat mempengaruhi peserta-peserta didik supaya mereka bisa lebih maju untuk meningkatkan literasinya. Nah, kemudian untuk poin ketiga, pemerintah membuat perpustakaan umum di daerah yang terpencil. Nah, itu benar banget ya. Jadi ketika ada perpustakaan itu tuh bagusnya tuh bukunya tuh beragam. Jadi berbagai dari daerah. Jadi ketika kita membaca itu tidak bosan. Jadi ada beragam buku yang sangat menarik. Nah, itu pun menjadi salah satu solusi untuk mengatasi minimnya tingkat literasi. Bisa dihindari. Nah,
Selanjutnya itu ada materi kedua yang mengenai literasi digital. Nah, literasi digital ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menghentikan yang namanya penyebaran hoax. Apalagi zaman sekarang itu berita-berita yang nggak jelas tuh di mana-mana. Kemarin tuh ada berita kayak Sule yang meninggal padahal masih hidup, terus berita-berita yang nggak jelas, itu tuh semakin bertebaran. Maka dari itu kita akan memberitahu kasih penyebab dan solusi dari literasi digital tersebut. Baik, kepada Saudara Pina, saya persilahkan. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam dan semoga selalu sehat ya. Mana nih pada off cam teman-temannya? Yo, on cam yuk. Nah, baik ya. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang literasi digital. Teman-teman mungkin udah tahu ya apa itu literasi. Literasi itu tadi membaca. Nah, literasi digital itu bukan hanya sekedar membaca, tapi juga merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami, mencari, dan menggunakan informasi dari sumber digital dengan baik atau dengan bijak ya. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang buta aksara di Indonesia itu katanya menurun. Nah, tapi ada studi yang menjelaskan bahwa literasi digital di Indonesia itu berada pada peringkat ke-71 dari 77 negara. Nah, coba bayangkan Indonesia berada peringkat ke-71. Ya Allah, sungguh apa ya? Kayak itu masalah gitu bagi kita gitu kan. Kayak kita udah bisa baca tapi kita tidak memanfaatkan gitu skill kita membaca dalam literasi digital ini gitu teman-teman. Nah, jadi Indonesia itu kayak jadi sasaran empuk bagi bangsa lain gitu kan dalam berbagai kasus-kasus penipuan, berita-berita bohong gitu kan, bullying di media sosial, terus atau bahkan bisa saja nih Indonesia itu bisa dijadikan apa ya, dengan berita-berita itu membuat Indonesia itu pecah belah gitu NKRI-nya. Nah, di sini karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk meningkatkan literasi digital ini. Nah, karena banyak sekali manfaatnya ya, kita bisa meningkatkan daya fokus, konsentrasi setiap orang gitu kan dalam membaca atau merangkai kalimat, atau bahkan kita juga bisa menulis informasi yang baik tentunya. Nah, aku mau nanya nih ke para audiens, pernah gak sih kalian kena tipu atau kena masalah di media sosial gitu kan? Boleh dong berbagi informasinya, berbagi pengalamannya di kita. Boleh moderator bantu cari kakak-kakak yang mau berbagi pengalamannya. Yuk, boleh raise hand dulu. Gak ada nih. Sepertinya teman-teman mungkin pernah merasakan yang namanya penipuan atau hal-hal yang tidak mengenakan ya dari digital. Salah satunya saya Media kemarin, sosial. ya, atau media sosial mendapatkan hujatan dan lain-lain. Nah, ada nih kebetulan Bang David, Geta Wibawa. Mungkin dari Bang David terlebih dahulu ya. Boleh diceritakan Boleh. mengalami Berbagi kejadian pengalamannya. apa? Nah, boleh. Silahkan. Oke, izin memberitahukan pengalaman ya. Jadi pernah ada suatu hari saya kan ingin membeli akun COC kayaknya, akun COC yang memang di media sosial. Nah, di media sosial itu saya ingin membeli. Nah, ternyata saya sudah mengirimkan uangnya. Itu kan dibilang marketplace ya. Kita nggak tahu kan ke apa namanya kelegalannya kayak gimana karena nggak ada dasar hukumnya. Nah, saya tidak melihat itu. Akhirnya saya langsung saja mengirimkan dan akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa karena kasus penipuan itu. Jadi dari saya sendiri untuk media sosial itu sangat memang terlalu bebas lah. Kenapa bisa terlalu bebas seperti itu? Terlihat bahwa penipuan aja masih banyak yang dilakukan di media sosial ataupun e-commerce yang lain gitu. Jadi media sosial ataupun e-commerce yang lain memang seharusnya
mempunyai dasar hukum yang memang kuat supaya oknum-oknum yang melakukan penipuan itu tidak melakukan lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pengalamannya. Lanjut. Ada siapa nih? Gita Wibawa. Boleh nih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk berbagi pengalamannya. Jadi dulu itu pernah kena yang namanya phishing. Ya dulu itu kan kita waktu zaman 2000 berapa ya? 16, 2015, 2017 kan tuh kita kan media sosial yang kita pakai itu kan dominan di Facebook ya kan. Nah, itu ada orang yang misalkan chat random itu ngasih link. Nah, kita kan memang pada waktu itu kan kita literasi yang saya punya juga kan memang masih minim juga tentang hal-hal literasi digital. Ya, link itu saya pencet lah. Nah, setelah pencet ya akun saya hilang gitu, akun Facebook saya hilang. Nah, mungkin itu pengalaman negatif dari media sosial yang saya rasakan. Iya. Baik, terima kasih atas pengalamannya. Wah, akun Facebooknya hilang. Lanjut. Baik, mungkin fun fact ya, 2 pengalaman yang didapat oleh kedua narasumber barusan juga pernah saya alami. Salah satunya yang mengenai phishing gitu. Waktu itu ya emang benar, waktu zaman tahun 2016 kalau nggak salah di platform Facebook itu marak link phishing game COC kalau nggak salah. Nah, saya tuh salah satu korban yang kena gitu dengan dengan tampilan situs phishing yang menarik bagi saya waktu itu gitu, dan literasi saya yang masih minim gitu, otomatis ya iya akun game saya itu hilang gitu. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil dari sana gitu. Nah, biasanya link phishing itu cenderung menggunakan domain yang gratisan kayak XYZ, XNC dan lain-lain gitu. Kalau buat yang domain yang resmi itu berbayar gitu. Orang yang yang emang pengen nyebar link phishing itu kelihatan sebenarnya dari link, kecuali kalau orang tersebut benar-benar niat buat nipu dan nyebarin link kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas berbagi pengalamannya dari kakak-kakak semuanya. Nah, gitu ya teman-teman, betapa pentingnya literasi digital sekarang ini. Mungkin istilah gagap teknologi itu udah nggak ada ya, karena kita hidup di zaman 5.0 itu harus sudah menyeimbangi teknologi yang yang semakin canggih gitu kan, semakin baru, semakin canggih, dan kita harus jangan sampai ketinggalan dan harus bisa untuk lebih memahami teknologi yang ada, dan jangan sampai kita dibodoh-bodohi atau juga membodohi orang yang tidak tahu ya. Nah, enggak cuman ruang digital ini bukan cuma sekedar informasi atau orang membaca artikel juga ya, tapi ruang digital ini juga bisa digunakan untuk berbisnis atau membuat konten yang nantinya juga menghasilkan cuan gitu, menghasilkan uang. Nah, kalau misalnya ini nih, kita juga harus benar-benar teliti dan cerdas dalam menggunakan media sosial atau teknologi digital ini. Nah, mungkin sebelum saya tutup materi yang saya sampaikan, saya ada pantun nih. Semoga agak garing ya. Nah, pantunnya. Rizky Bilar mancing di pinggir kanal, Bunda Korla live TikTok bareng Mas Al. Karena kalau kita mau dibilang anak milenial, perbanyaklah untuk literasi digital. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagus sekali nih Teh pantunnya. Mantap. Terima kasih ya kepada Teh Pina yang telah menyampaikan materinya yang sangat jelas. Terus juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berbagi pengalamannya mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, media sosial, atau yang lainnya. Nah, itu bisa menjadi waspada satu ya, siaga satu bagi teman-teman yang lain agar tidak terjadi juga, karena kebetulan juga kemarin saya juga mengalami hal yang tidak mengenakan di media sosial, penipuan Shopee. Mungkin teman-teman juga bisa lebih berhati-hati.
ini akan ada penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya dan moderator selanjutnya. Dari saya pamit undur diri.